Halo teman-teman, selamat datang kembali. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Jika kemarin kita udah hiking ke dataran tinggi, sekarang kita bersantai di dataran rendah. Di sekitar kita banyak terdapat beragam tumbuhan seperti pinus, pohon kelapa, pohon yang rindang, dan bunga di taman. Semua jenis tumbuhan tadi akan kita pelajari di video kali ini. Video ini merupakan lanjutan dari video plantae kita sebelumnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Divisi Spermatophyta. Spermatophyta atau tumbuhan biji merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Tubuhnya berkormus, memiliki alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan fotoautotrof atau menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, memiliki berkas pembuluh pada bagian tubuhnya, dan ada yang hidup di darat juga di air. Sebagai tumbuhan berkormus, struktur tubuh Spermatophyta terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar Spermatophyta ada yang berakar tunggang dan ada yang serabut. Sel akarnya sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan phloem. Batang Spermatophyta ada yang merayap, condong, tegak, dan berbaring. Sel batangnya juga sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat serta xilem dan phloem. Sedangkan bagian daunnya memiliki tulang daun dengan beragam bentuk dan ukuran. Sel daun sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan bunga karang. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur tubuh Spermatophyta. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, Spermatophyta dibedakan menjadi Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Kita mulai dari Gymnospermae. Disebut tumbuhan biji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun atau daging buah. Namun, bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas. Pertama, Cycadinae atau golongan pakis. Kedua, Ginkgoinae, dikenal sebagai tumbuhan raksasa. Berikutnya, Gnetinae atau kelompok melinjo, dan Coniferinae, kelompok tumbuhan berdaun jarum. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelas Cycadinae. Bentuk tubuhnya menyerupai kelapa dan sering disebut sebagai kelompok pakis. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daun tersusun dalam roset batang. Daun majemuk menyirip dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporofil tersusun atas strobilus jantan dan betina. Pada umumnya berumah satu, artinya dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Tetapi ada juga yang berumah dua. Dalam satu pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Cycas rumpi dan Zamia floridana. Dan beginilah bentuk strobilus jantan dan betina pada Cycas rumpi. Kelas berikutnya, Ginkgoinae, merupakan satu-satunya kelompok Gymnospermae yang mempunyai spesies paling sedikit, sehingga dianggap sebagai tumbuhan primitif. Ciri-ciri Ginkgoinae lainnya yaitu tinggi pohonnya mencapai 30 meter dan termasuk pohon meranggas. Daun lebar seperti kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tumbuhan ini kehilangan daunnya pada musim gugur dan musim salju, kemudian bersemi kembali pada musim semi.
merupakan jenis tumbuhan berumah dua dan rangkaian sporofil terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Biasanya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman hias dan obat-obatan. Contohnya ginkgo biloba. Selanjutnya, kelas Gnetine. Tumbuhan ini ada yang memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang. Berumah dua, tulang daunnya menyirip dan bunganya tersusun berkarang. Gnetine lebih maju dibandingkan dengan kelas-kelas lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Dalam perkembangannya, perhiasan tersebut akan menjadi mantel yang menyelubungi biji. Contoh tumbuhan kelas ini adalah Gnetum gnemon dan Ephedra altissima. Terakhir, kelas Coniferinae memiliki ciri-ciri yaitu batangnya besar berkayu, daun berbentuk jarum, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Strobilus betinanya lebih besar dibanding strobilus jantan. Tumbuhan kelompok ini memiliki ciri khas selalu hijau sepanjang tahun sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Contohnya Podocarpus imbricatus, Pinus mercusi, Cupressus lusitanica. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit diploid berupa sporofit betina dan sporofit jantan. Kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporangia yang kemudian membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Sporofit betina mengandung megasporangia yang akan membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan angin, terjadilah penyerbukan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil pada bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan hingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan biji. Biji jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Sebagai tumbuhan autotrof, tumbuhan Gymnospermae tentu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, tumbuhan Pinus mercusi banyak digunakan sebagai bahan baku cat dan pernis. Kayunya digunakan sebagai bahan baku kertas dan batang korek api. Zania sp digunakan sebagai tanaman hias, ginkgo biloba digunakan sebagai bahan obat dan tanaman hias, dan biji Gnetum gnemon digunakan sebagai bahan makanan berupa kerupuk. Sampai di sini, teman-teman bisa memahami karakteristik tumbuhan Gymnospermae ya. Selanjutnya, kita akan membahas tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daging buah. Biji berada di dalam ruang buah dan menempel pada daun buah. Selain itu, Angiospermae juga disebut dengan Anthophyta atau tumbuhan berbunga karena tumbuhan ini berkembang biak dengan bunga. Tumbuhan Angiospermae dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu Monocotyledone tumbuhan berbiji tunggal dan Dicotyledone tumbuhan berbiji ganda. Untuk membedakannya, mari kita lihat tabel karakteristik Angiospermae berikut. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan tumbuhan dikotil berakar tunggang. Akar tumbuhan monokotil memiliki pelindung berupa tudung dan akar lembaga, sedangkan akar tumbuhan dikotil tidak bertudung dan tidak memiliki akar lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki biji berkeping satu, artinya tidak membelah saat berkecambah, sedangkan dikotil berkeping dua.
Akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium, sebaliknya tumbuhan dikotil berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun monokotil berbentuk sejajar atau melengkung dan tumbuhan dikotil bertulang menjari atau menyirip. Jumlah kelopak bunga pada tumbuhan monokotil adalah 3 dan kelipatannya, sedangkan tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Sekarang kita lihat beberapa tumbuhan yang menjadi famili dari monokotil. Ada Gramineae atau rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, dan alang-alang. Palmae atau pinang-pinangan, seperti kelapa, sagu, palem. Musaceae atau pisang-pisangan, contoh pisang Ambon, pisang raja. Orchidaceae atau anggrek, misalnya anggrek dan vanili. Zingiberaceae atau jahe-jahean seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan Liliaceae misalnya kembang sungsang. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili berikut. Papilionaceae atau polong-polongan, contohnya kacang tanah, Euphorbisaceae atau jarak-jarakan, misalnya tanaman jarak dan karet, Solanaceae atau terong-terongan seperti terung, cabai, tomat, Myrtaceae atau jambu-jambuan, jambu biji, jambu air, Compositae atau komposit, contohnya bunga matahari, Convolvulaceae, misalnya kangkung, ubi jalar, dan bunga terompet. Selanjutnya, Apocynaceae seperti Kamboja dan tapak dara, Rubiaceae, misalnya kopi dan mengkudu, Verbenaceae, contohnya jati dan bonsai, Rutaceae, jeruk, Bombaceae, durian, Mimosaceae, contoh putri malu. Berikutnya, Malvaceae, contohnya kembang sepatu, Cucurbitaceae seperti mentimun dan melon, Caesalpiniaceae, misalnya asam dan kembang merah, dan Moraceae, contohnya nangka, sukun. Wah, beragam sekali ya. Dan untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan Angiospermae bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Proses pembuahannya dikenal dengan pembuahan ganda. Diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Sel kelamin jantan pada bunga mengandung mikrospora yang membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Sel kelamin betina mengandung megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Setelah itu, butir serbuk sari berkecambah di kepala putik membentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Secara generatif, membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Sel vegetatif bergerak ke buluh serbuk sari yang menuju bakal buah. Saat serbuk sari mencapai bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk zigot. Sel sperma lainnya atau inti sel generatif 2 membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk sel triploid. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpan cadangan makanan yang disebut endosperma. Endosperma menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi terjadi antara sel sperma dengan sel telur, dan sel sperma dengan inti kandung lembaga sekunder inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Proses selanjutnya adalah perkembangan biji menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuh menjadi Angiospermae dewasa, dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Dengan jumlah familinya yang beragam, tumbuhan Angiospermae juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, serat tanaman kapas digunakan sebagai bahan pakaian, kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, lada dan cengkeh sebagai rempah-rempah, eceng gondok banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak, sebagai bahan obat-obatan seperti pinang untuk obat cacing. Lidah buaya menjadi obat luka dan radang kulit.
sambiloto mengatasi diabetes, dan rumput teki bisa meredakan nyeri lambung. Kelapa sawit, tebu, tembakau diolah untuk industri, dan beragam buah-buahan yang dapat dikonsumsi sebagai sumber vitamin. Nah, itulah karakteristik dan manfaat angiospermae dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman bisa paham ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diberikan pernyataan yang menjadi ciri-ciri spermatopita. Kita diminta untuk menentukan ciri khas gimnospermae. Kita ingat lagi karakteristik utama tumbuhan gimnospermae. Bakal bijinya tidak dilindungi dalam badan buah dan tersusun dalam strobilus. Sebaliknya, angiospermae memiliki bakal biji yang dilindungi badan buah dan bereproduksi dengan bunga. Jadi, dari pernyataan soal, jawaban yang sesuai adalah B. Soal kedua meminta kita menentukan jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan strobilus jantan dan betina. Kita tahu bahwa kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan strobilus adalah gimnospermae, dan tumbuhan yang termasuk gimnospermae adalah cemara, podocarpus, dan pinus, sedangkan tumbuhan di nomor lainnya adalah kelompok angiospermae. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, diberikan ciri-ciri tumbuhan angiospermae. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang menjadi ciri-ciri tumbuhan dikotil. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dari bentuk biji, akar, batang, tulang daun, dan jumlah kelopak bunganya. Tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping dua, berakar tunggang, akar dan batangnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun menjari atau menyirip dan berkelopak 2, 4, 5 atau kelipatannya. Jadi pernyataan yang sesuai adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya yang benar adalah B. Soal selanjutnya meminta kita menentukan asal pembentukan endosperma. Endosperma merupakan bagian dari proses reproduksi ganda pada angiospermae. Kita lihat skema reproduksi angiospermae. Endosperma dihasilkan dari peleburan inti generatif 2 atau sel sperma 2 yang bersifat haploid dengan inti kandung lembaga sekunder. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Soal terakhir, diberikan gambar beberapa tumbuhan dan kita diminta menentukan tumbuhan lain yang sama dengan subdivisinya. Pada soal, terdapat gambar tumbuhan podocarpus, pinus, dan cemara yang ketiganya merupakan kelas Coniferinae pada subdivisi Gymnospermae. Dan tumbuhan Gymnospermae lainnya pada pilihan jawaban adalah sikas rumpi atau pakis haji. Sedangkan tumbuhan lainnya adalah Angiospermae. Jawaban yang benar adalah C. Oke, dari pembahasan kita tadi, sekarang teman-teman udah bisa ya membedakan karakteristik tumbuhan spermatopita yang terdiri dari Gymnospermae dan Angiospermae. Kita bisa membedakannya dari bentuk akar, batang, daun, biji, alat reproduksinya, cara reproduksi, dan klasifikasi masing-masingnya. Bisa dipahami ya? Nah, demikianlah pembahasan kita tentang Plantae bagian akhir. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.